Welcome back to Sinelo. Sesuai requestan dari Bang Hamba ML dan Kak Christian Melin, kali ini kita akan bahas film negeri Thailand berjudul The 100 tahun 2022, dibintangi oleh Chanya McClory dan Mike Angelo. Film yang satu ini memiliki tema cerita yang diambil dari kejadian pandemik COVID-19 kemarin. The 100 bercerita tentang sekelompok turis domestik yang harus melakukan karantina di sebuah hotel di Thailand. Namun masalahnya bukan pandemik COVID-19 yang menghantui keselamatan mereka, karena ternyata salah satu orang di hotel itu telah terjangkit virus aneh yang jauh lebih mematikan. Virus apakah yang lebih seram dari COVID, dan berhasilkah mereka keluar hidup-hidup dari hotel tersebut? Langsung saja, inilah The 100. Di sebuah hutan di negeri Thailand, seorang wanita konten kreator jejak petualang yang bernama Kat sedang mencari konten untuk kanal YouTube-nya, hingga dirinya bertemu dengan seorang mbah-mbah yang kondisinya terlihat tidak sehat. Dan karena saat itu sedang pandemik virus COVID, Kat yang parno pun langsung pergi dari sana karena takut ketularan, ya kan? Malamnya, ketika sedang scroll TikTok, Kat dikagetkan dengan kemunculan Lipan yang tiba-tiba jatuh di hadapannya. Kat yang panik langsung bergegas keluar dari tendanya, tapi dirinya malah mendengar suara kaki-kaki Lipan yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu yang terjadi... Dan film pun dimulai. 3 bulan kemudian, tepatnya pada 25 Maret 2020, kala itu dunia sedang dihebohkan dengan penyebaran virus mematikan COVID-19. Terlihat rombongan turis domestik yang diharuskan melakukan karantina di sebuah hotel yang bernama Hotel Sri Kanpen. Dan seperti biasa, para tamu-tamu hotel yang baru datang harus melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Di lobi, mereka yang telah tes swab lalu didata dan dipersilakan masuk ke kamar masing-masing. Tak lama, para nakes di sana menghampiri satu persatu kamar untuk memberikan termometer serta formulir kesehatan. Namun berbeda dengan yang lain, ada salah satu nakes yang malah meminta tamu hotel untuk melakukan tes darah. Dan ternyata nakes tersebut adalah Kat yang kita lihat di awal film. Dan seperti yang kita tahu, si Kat ini udah keinfeksi, ya kan guys? อันนี้เป็นประหลอดวัดไข้นะคะอุณหภูมิตัวเองทุกเช้าเย็นแล้วก็จดลงกระดาษใบนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับค่ะ Check your blood. May I come in? Saking kewalahannya pekerja di sana, sang resepsionis hotel yakni Mbak Jun diminta oleh kepala hotel di sana yang bernama Wit untuk merangkap tugas menjadi cleaning service. Sementara itu, di kamar seorang wanita tomboy bernama Vim mendapatkan fit call dari kakak laki-lakinya yang bernama View. View mengingatkan Vim untuk meminum obat rutinnya. Diketahui Vim mengidap penyakit kelainan pada darahnya akibat terlalu sering merokok. Sementara itu di luar, pria fuckboy bernama Leo didatangi oleh ayahnya untuk diberi makan siang. Karena Leo memiliki alergi terhadap udang, jadi ayahnya sengaja memisahkan udang pada makan siangnya. Namun bukannya menerima makanan tersebut, Leo malah menampar piring dari genggaman ayahnya hingga jatuh ke lantai. Vim yang kebetulan melihat kejadian itu lalu bertanya pada adik Leo yang bernama Lena tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Leo dan ayahnya. Lena lalu bercerita bahwa semenjak kematian ibu mereka, Leo menyalahkan ayahnya yang menyetujui tindakan operasi pada ibu mereka. Padahal dilakukan ataupun tidaknya operasi tersebut, ibu mereka tetap saja akan meninggal dunia. Tapi karena Leo yang saat itu masih bocil, menganggap bahwa ayahnya lah yang telah mengakibatkan ibu mereka meninggal. Sejak itu, Leo tidak pernah berbicara pada ayahnya lagi, bahkan kerap kali tidak menganggap keberadaan ayah mereka. พี่ชายเราอ่ะเขาหัวร้อนแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่า คือพี่เขาแค่มีปัญหาเรื่องเพลงในสมองนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะ
Malamnya di ruangan Wit memarahi staf-stafnya akibat salah memberikan menu makan siang pada Leo yang alergi udang. Kepala staf di sana yang bernama Mei sangat menyesali kejadian tersebut dan minta maaf pada Wit. Setelah itu, Mei pun pergi ke klinik sedangkan Wit pergi ke bar hotel untuk menemui tamu penting. Wah, anggota pejabat nih. หนึ่งเขามีอาการแพ้กุ้งมีใครจะอธิบายอะไรกับผมไหม เดี๋ยวทางเมย์จะรีบไปรีเช็คให้นะคะ ผมไม่ต้องการให้อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเข้าใจหรือเปล่า ค่ะ คุณวิทย์ Di klinik, Mei yang sedang mengecek berkas-berkas pendaftaran tamu ditelepon oleh ibunya yang meminta Mei untuk segera pulang ke rumah karena ada urusan penting katanya. Mei lalu memberikan sisa tugasnya pada Cat yang kebetulan berada di sana. Setelah Mei pergi, Cat yang tadi telah berhasil mendapatkan darah dari salah satu pengunjung langsung mengkonsumsinya saat itu juga. Namun hal tersebut kepergok oleh salah satu cleaning service di sana yang bernama Bibi Mei. Kembali ke bar, Wit yang didatangi oleh pejabat Candy Crush diminta untuk merahasiakan kehadirannya di hotel ini. Namun sedang asiknya transaksi, Wit diganggu oleh kedatangan Bibi Mei yang tampak gugup. Wit lantas bertanya pada Bibi Mei apa yang terjadi pada dirinya. Karena Bibi Mei yang gugup, akhirnya Cat terlebih dulu berada di sana dan Mei tidak sempat melaporkan apa yang dirinya lihat kepada Wit. Mei yang ketakutan pun bergegas pergi dari sana. เกิดเรื่องแล้วค่ะ อะไรมีอะไรพร คือพรเห็น เห็นอะไร สวัสดีค่ะคุณวิทย์ มีอะไรอะ ไม่มีอะไรค่ะ Di kamar, Lena yang lagi asik scrolling TikTok menemukan konten Panji versi Thailand yang menjelaskan tentang spesies kelabang terbesar di daratan Thailand yang dijuluki dengan nama Tabong Plum. Menurut legenda, Tabong Plum telah hidup dari zaman dulu kala dan bertahan hidup sangat lama dengan menginang dalam tubuh manusia dan menghisap darah sebagai makanannya. Panji versi Thailand juga menambahkan bahwa setelah inangnya mati, Tabong Plum akan mencari tubuh baru untuk diinanginya dan begitu seterusnya. Mirip parasit yang kerjanya tidur di rapat nih. เพื่อนๆรู้ไหมว่าตะขาบเนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะครับและแต่ละสายพันธุ์เนี่ยถึงหลักร้อยขาและความใหญ่ยาวของมันเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นที่เคยถูกจดบันทึกไว้ต้องยกให้นางตัวนี้เลยมันชื่อว่ากระบองพลัมคนเก่าคนแก่เนี่ยกระบองพลัมเนี่ยชอบเข้าสิงในร่างกายมนุษย์ก็ดูดกินเลือดเป็นอาหารจนหมดนั้นอ่ะก็จะคายร่างเก่าทิ้งไปสิงร่างใหม่ป้องแต่ละป้องให้ยาวมากขึ้น Sementara itu, Bibi Mei yang kabur tadi dikejar oleh Cat sampai ke tangga darurat dan of course Bibi Mei yang telah berumur dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Cat. Alhasil tubuh Bibi Mei harus menjadi the next Tabong Plum. Di lantai atas, Fem yang lagi sebat surya pas-pasan ketemu dengan Leo yang kebetulan ingin pergi ke kamar Lena. Di sana, Leo akhirnya ikut ngambil surya milik Fem dan pergi dari sana. Tapi karena koreknya kebawa sama Leo, Fem pun mengejarnya ke bawah. Namun betapa kagetnya mereka ketika menemukan jasad seseorang telah berada di sana. Itu jasadnya si Cat ya guys, yang udah ganti tubuh ke Bibi Mei. Melihat itu, Fem dan Leo langsung melaporkannya ke pihak hotel. Tak lama, Wit, Pak Satpam, dan Jun tiba di sana. Namun seperti biasa, tubuh yang tadi dilihat Fem dan Leo sudah tidak lagi berada di sana. Leo lantas mengusulkan untuk lapor ke polisi. Akan tetapi, Wit menolak karena tidak ada bukti apapun. Dan jika memang ada tubuh di sana, maka Wit akan menjadikan Fem dan Leo sebagai tersangkanya karena hanya ada mereka di tempat kejadian. เป็นเพราะเราแจ้งตำรวจดีไหมครับ คุณยังไม่มีหลักฐานนะครับ แล้วคุณก็เห็นว่าศพมันไม่มี แล้วถ้าหากว่ามันมีศพอยู่จริงๆ คุณคือผู้ต้องสงสัยนะครับ ถ้าโรงแรมของผมเสียชื่อเสียง ผมจะฟ้องพวกคุณ Di jalan, Mei yang sedang OTW pulang ditelepon oleh Wit untuk segera kembali ke hotel. Sesampainya di ruangan Wit, Mei langsung dimarahi habis-habisan oleh Wit karena Mei yang merupakan kepala staf malah pulang duluan dan meninggalkan tugas-tugasnya. Akibatnya banyak tamu-tamu hotel yang bebas keluar masuk kamar. Wit lalu berniat untuk memecat Mei saat itu juga. Jelas Mei memohon agar Wit dapat memaafkan dirinya. Setelah dipikir, Wit pun mau memaafkan Mei tapi dengan satu syarat, yakni ya taulah. Fem yang lagi teleponan dengan Leo malah didatangi oleh Bibi Mei dan yang terjadi...
Setelah kejadian itu, Fame, View, Leo, Lena, dan ayah Leo langsung melapor ke pihak hotel. Mendengar cerita Fame, jelas Wit tidak percaya dan malah menganggap Fame dan yang lainnya berusaha untuk menjelek-jelekan hotel miliknya. Leo pun berkata, "Yaudah pak, kalau nggak percaya kita lihat CCTV aja." Wit pun menyetujui usulan Leo. Akan tetapi saat diperiksa, ternyata sistem CCTV di hotel itu tidak berfungsi. Leo yang emang emosian lalu memiting Wit sambil meminta untuk memindahkan keluarga serta dirinya ke hotel lain. Tapi hal itu tidak mungkin karena sesuai prosedur kesehatan, para tamu-tamu karantina tidak diperbolehkan keluar dari hotel ini. Mendengar itu, Leo yang emosi langsung pergi dari sana. Sementara terlihat Fame yang terkena sengatan di tangannya akibat kejadian tadi. คือว่าระบบกล้องวงจรปิดของเรามันขัดข้องอะครับ ผมต้องการย้ายครอบครัวผมออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ Setelah diperiksa dan diobati, mereka pun dipersilakan kembali ke kamarnya masing-masing. Tapi Lena yang tidak bisa tidur lalu berencana untuk tidur di kamar ayahnya yang berada di lantai atas. Akan tetapi saat dirinya berada di tangga, Lena mendengar suara seseorang dari lantai atas. Karena takut kebastet, Lena pun akhirnya pergi ke lantai bawah yang apesnya ternyata Mei dan Mei juga pergi ke sana. Lena lalu ngumpet di balik sebuah pintu dan yang terjadi... Karena tak kunjung datang, ayah Leo lalu nge-WA Leo dan bertanya apakah Lena berada di kamarnya. Enggak kok ya, nggak ada, emang kenapa? Jawab Leo. Ayahnya lalu menjelaskan bahwa tadi Lena berkata akan pergi ke kamarnya, tapi sampai saat ini tak kunjung datang. Menyadari adiknya dalam bahaya, Leo pun langsung bergegas pergi memeriksa kamar Fame dan View. Karena Lena tak kunjung ditemukan, Fame, View, dan Leo lantas keluar untuk mencari keberadaan Lena hingga membawa mereka ke area laundry. Dan Leo menemukan tubuh seseorang di dalam mesin cuci yang mereka anggap Lena. View yang melihat itu menyalahkan Leo atas apa yang terjadi pada Lena sampai akhirnya setelah itu, Lena dibawa ke klinik untuk diperiksa keadaannya oleh Mei. Tapi Lena tak berbicara sepatah kata pun karena dirinya telah mengetahui bahwa Mei yang saat ini berada di sebelahnya adalah inang dari Tabong Plum. Setelah Mei pergi, Lena lalu menceritakan apa yang sebenarnya tadi dirinya lihat, lalu berkata bahwa ada impostor di antara mereka dan jangan mempercayai siapapun kecuali keluarga mereka. Leo pun izin pergi untuk mencari jalan keluar dari sana. Sementara di kantornya, Wit mengumumkan pada seluruh tamu hotel tentang penemuan jasad di area laundry. Pihak hotel telah melapor ke polisi dan meminta seluruh tamu untuk mengumpulkan handphone pada pihak hotel untuk dijadikan barang bukti. Akan tetapi, semua itu merupakan perkataan yang didikte oleh Mei yang telah berada di sana. Jadi lapor ke polisi itu hoax ya guys, dan ngumpulin HP itu juga biar orang-orang nggak bisa minta bantuan keluar. สวัสดีครับทุกท่านผมมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบนะครับในขณะนี้ได้มีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตแล้วผมก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วตำรวจเองก็สงสัยว่าเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกท่านอยู่ในห้องของตัวเองอย่าออกนอกห้องของตัวเองโดยเด็ดขาดครับนำเอามือถือของทุกท่านมาให้เราเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปครับ Pak Satpam pun mulai mengumpulkan HP-HP pengunjung dan memberikannya pada Wit. Setelah itu, Wit langsung menghancurkan satu persatu HP di sana. Tak lama, Wit ditelepon oleh si pejabat yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena tadi dirinya mendengar ada ribut-ribut. Wit lalu jujur bahwa dirinya baru saja menemukan jasad seseorang di area laundry dan dugaan sementara itu merupakan kasus pembunuhan. Si pejabat yang takut tidak bisa menikmati hasil korupsinya langsung mengajak si Lonet untuk bergegas pergi dari sana. Namun sesampainya di parkiran, yang terjadi... Sementara itu di dalam hotel, terlihat ribuan lipan telah memenuhi seluruh hotel. Oleh karena itu, seluruh tamu hotel keluar dari kamar dan berlarian. Fame pergi ke lobi bersama Pak Satpam. Leo menjemput Lena di klinik, sedangkan View pergi bersama Mei dan ayah Leo.
Sesampainya di lobi, mereka pun berusaha keluar lewat pintu utama, tapi sayangnya pintu utama telah dikunci oleh Wit atas suruhan Mei. Tak lama, Wit pun datang sambil menodong mereka dengan sebuah pistol. Wit meminta agar mereka menyerahkan Fem pada dirinya karena terpojok. Mau tidak mau, Fem pun diserahkan pada Wit. Pak Satpam yang mencoba untuk menolong Fem, naasnya harus koit ditembak oleh Wit. Tapi Wit yang teralihkan oleh kedatangan Lipan ke lobi dimanfaatkan View dan Leo untuk menyelamatkan Fem. Setelah mendapatkan Fem kembali, mereka pun kembali lari ke lantai atas. Di sana, mereka bertemu dengan Jun yang berada di dekat tubuh Mei yang telah tidak bernyawa. Leo mencurigai Jun bahwa dirinya adalah inang Tangbong Plum yang baru. Tapi Jun menyangkal dan berkata bahwa 1 menit yang lalu Mei masih hidup dan berusaha untuk memberitahu nama seseorang padanya. Lalu yang terjadi... ไม่ใช่จูนนะคะ ไร้สมเนี่ยจะว่าไง ตอนที่จูนมาเจอเจ้าหน้าที่เมย์เขาก็อยู่ในสภาพนี้อยู่แล้วค่ะจูนไม่ได้ทำนะคะ เจ้าหน้าที่เมย์เหรอ ก่อนที่เขาจะตายอ่ะเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง เหมือนชื่อคนอ่ะ ชื่อ ฟิว Ternyata saat View pergi bersama Mei, Tangbong Plum yang ada pada tubuh Mei telah berpindah pada View. View pun berubah ke wujud Tangbong Plum, lalu menyerang Leo dan menyandra Fem. Leo yang telah terpojok akan segera difatality oleh View. Namun yang terjadi... Lena yang mengambil pistol langsung menyerang View, tapi karena kagak ada damage, Lena malah dikonter oleh View. Leo berusaha untuk melumpuhkan View, tapi dirinya malah harus terpojok dan kembali akan dihabisi oleh View. Tapi Fem yang telah mengambil pistol Lena mengancam akan melokotkan dirinya dari dunia ini. Tangbong Plum yang memang mengincar tubuh Fem lantas melepaskan Leo dan membawa Fem bersamanya. Di rooftop, Fem lalu bertanya pada Tangbong Plum kenapa ia mengincar tubuhnya yang memiliki penyakit. Tangbong Plum lalu menjelaskan bahwa darah pada tubuh Fem sangat langka dan dapat membuat Tangbong Plum hidup sangat lama bila menginang pada tubuh Fem. Lalu layaknya Venom, Tangbong Plum di tubuh View keluar dan menunjukkan wujud aslinya. Fem lalu dilumpuhkan dan dibawa ke sarang Tangbong Plum. Sementara di bawah, View yang telah sadar langsung bergegas menyelamatkan Fem. Di tengah pelariannya, View tiba-tiba diserang oleh Tangbong Plum dari atas. Mereka pun terpojok. Untungnya Leo datang dan langsung menyolo Tangbong Plum. Dan Tangbong Plum yang kalah skill kabur kembali ke atas gedung. Tak ingin mangsanya kabur, Leo mengejar Lipan raksasa itu sampai ke atap. Sampai akhirnya... Sementara itu di bawah, Wit yang ternyata masih hidup, apesnya harus jadi tumbal inang Tangbong Plum selanjutnya. Fem, View, Lena, dan Leo yang telah berkumpul kembali langsung bergegas keluar dari gedung itu. Namun tiba-tiba View kembali diserang oleh Tangbong Plum dan sayangnya harus meninggoy dunia. Dengan sisa-sisa tenaganya, Leo menyuruh Fem dan Lena untuk pergi dari sana, sedangkan dirinya berencana untuk meledakkan Tangbong Plum bersama dirinya. Sampai akhirnya... 1 tahun kemudian, Lena dan Fem yang selamat dari kejadian di hotel itu saat ini membentuk sebuah tim pemberantas lipan-lipan Tangbong Plum. Setelah terkena gigitan Tangbong Plum, kini Fem merasa jauh lebih baik dan penyakit pada darahnya juga telah sembuh. Saat ini, Fem DKK mendapatkan sebuah panggilan ke sebuah rumah kosong yang katanya menjadi sarang lipan Tangbong Plum. Mereka pun mulai menyisir lokasi hingga bertemu dengan seorang gadis SMA yang sedang terluka.
pramuka, kita sebut Jenny aja ya guys. Dan Fem sangat terkejut ketika gadis itu membawa pemantik api miliknya yang dulu dibawa oleh Leo. Fem lalu bertanya pada Jenny, "Loh dek, kamu dapat ini dari mana?" Jenny lalu menjawab bahwa pemantik itu didapatkan dari seorang pria yang sempat menyelamatkannya, dan pria itu menyuruh Jenny untuk memberikannya pada wanita yang bernama Fem. Karena dicari-cari Leo ini nggak ketemu, akhirnya mereka pun membawa Jenny pergi dari sana. เธอไปเอาไฟแช็กอันนี้มาจากไหนอะ มีพี่ผู้ชายมาช่วยหนู พี่ชื่อเฟรมใช่ไหม เขาฝากให้หนูเอามาคืนพี่อะค่ะ Sementara itu, di bawah bangunan tersebut terlihat Leo yang ternyata masih hidup dan kini menjadi inang Tapong Plum yang baru. Jadi bisa disimpulkan saat kejadian di hotel 1 tahun yang lalu guys, Leo berhasil dikalahkan dan dijadikan inang baru oleh Tapong Plum. Sengleng Selai. มองช่างปลายบอกกาเกมต้นไว้นะเมไม่กดไลค์ Dari ending film ini yang gantung guys, bisa jadi film yang satu ini bakal dibuatin sequelnya yang mungkin nyeritain Fem dan timnya dalam memberantas Lipan Tapong Plum. Dan yang jadi main villainnya ya pastinya si Leo itu guys. Ya buat filmnya udah cukup jelas guys, CGI-nya nggak kayak ikan siar dan ceritanya juga masih manuk akal dan dapat dipahami nalar manusia normal. And bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film The 100 tahun 2022, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Subscribe ke channel Sinelo Studios.